Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Raffiana dari mahasiswa PGSD 2019 Universitas Trilogi. Di video ini saya akan menjelaskan media pembelajaran pada mata kuliah Konsep Dasar Bahasa dan Sastra Indonesia bersama dosen pengampu Ibu Robiatul Munajah. Di video ini saya mengangkat tema media pembelajaran yaitu biografi. Biografi sendiri adalah riwayat hidup seseorang tokoh yang dituliskan oleh orang lain. Di sini saya mengangkat tema biografi karena anak-anak bisa sekaligus belajar sejarah dan mengetahui tokoh-tokoh yang ada di negaranya. Teks biografi juga adalah teks yang menceritakan riwayat pendidikan, kemudian pengalaman-pengalaman masa-masa kecil beliau, kemudian riwayat pendidikan dari mulai SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Selanjutnya, biografi merupakan jenis teks karya sastra berjenis non-fiksi, di mana berisikan fakta-fakta serta secara tegas menjelaskan keadaan yang sebenarnya dari isi teks tersebut. Jadi di sini anak-anak belajar tentang pengalaman kehidupan nyata dari seorang tokoh yang diteladaninya. Ini dia bahan-bahannya. Di sini ada gambar-gambar menarik berkaitan dengan isi biografi, ada bendera, tokoh, kemudian logo dari pendidikan, dan spidol, lem fox, gunting, kardus, dan lem selotip. Di sini saya isi biografinya ditulis menggunakan tangan dengan bantuan spidol. Di bahan-bahan tadi seperti kardus, kemudian karton, serta gambar-gambar print yang sudah di print dengan menarik berdasarkan terkait isi biografi, kemudian kardus tersebut dibentuk menjadi kotak seperti ini. Setelah berbentuk kotak atau seperti balok seperti ini, balok besar, kemudian isi dari biografi yang sudah ditulis tadi menggunakan tangan kita tempel di kotak tersebut, di tepi-tepi bagian sisi kotak tersebut, sehingga bisa membuat siswa menarik dan semangat untuk membaca teks biografi tersebut. Assalamualaikum teman-teman. Di sini kita bersama Raffi mengajarkan media pembelajaran yaitu biografi, box tepi dari isi biografi, yaitu di sini diajarkan untuk kelas tinggi, di mana Raffi itu kelas 5. Nah, di sini Raffi dan saya akan mempelajari isi dari teks biografi. Pertama, menyimak, yaitu biografi Bapak Joko Widodo. Di sini pertama menyimak ya. Nah, nanti Raffi simak baik-baik. Bapak Joko Widodo merupakan anak dari Bapak Widjatmo Notomiharjo dan Ibu Sujiatmi. Beliau anak pertama dari 4 bersaudara. Bapak Insinyur Haji Joko Widodo lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 21 Juni 1961. Beliau adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia, mulai menjabat pada 20 Oktober 2014. Nama panggilan ia saat kecil ialah Mulyono. Nah, pendidikannya diawali dari masuk SD Negeri 112 di daerah Tirtoyoso. Dan kesulitan hidup yang dialaminya, ia terpaksa membantu orang tuanya berjualan, mengojek, payung, dan menjadi kuli panggul, serta untuk bisa mendapatkan uang untuk masuk di sekolah negeri Surakarta. Selanjutnya ia pun melanjutkan ke SMA Negeri 6 Surakarta. Kemampuan akademis yang dimilikinya mengantarkannya menjadi mahasiswa dari universitas ternama, yaitu Universitas Gadjah Mada. Dia masuk di Fakultas Kehutanan, yaitu ia pun belajar mengenai struktur pemanfaatan kayu serta teknologinya. Serta dia pun lulus
menyelesaikan pendidikan dengan judul skripsi studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian di Kodia Surakarta. Setelah lulus, beliau pun bekerja di BUMN, Badan Pemerintahan. Kemudian di PT Kertas Kraft Aceh. Dia ditempatkan di daerah Aceh Utara, Aceh Tengah. Dan ketika ditempatkan di Aceh Tengah, beliau tidak betah. Kemudian beliau pun kembali ke ibu kotanya, yaitu ke desanya. Dan beliau merintis usaha kecil-kecilan, yaitu CF Rakabu. Nama ini diambil dari nama anak pertamanya. Beliau pun mempunyai CV Rakabu, yaitu tempat dari produksi kayu. Kemudian perpolitikannya, yaitu beliau diawali saat Pilkada Kota Solo pada tahun 2005. Ia pun didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP untuk maju menjadi wali kota Surakarta. Dan setelah menjadi wali kota, beliau pun didukung kembali oleh partai untuk bisa menjadi gubernur di daerah khusus ibu kota Jakarta. Dengan wakilnya, dibantu oleh wakilnya, yaitu Bapak Basuki Cahayapurnama. Setelah beliau menjadi gubernur, beliau pun memberanikan diri untuk bisa mencalonkan di pemilihan presiden pada tahun 2014. Nah, seperti itu isi dari biografinya secara singkatnya. Dan ketika Raffi sudah menyimak tadi, coba. Nah, selanjutnya di sini ada struktur dari biografi. Pertama tadi, yang ketika Bapak Jokowi merupakan anak dari Bapak ini, Wijiatmo, serta Ibu Sujiatmi, merupakan orientasi. Yaitu, nah, setelah orientasi itu ada masalah. Muncul ada masalah, yaitu peristiwa atau masalah. Nah, di sini beliau mempelajari struktur tanah atau masuk di pendidikan sekolah tinggi, perguruan tinggi negeri, yaitu UGM. Itu mulai timbul permasalahan atau peristiwanya lebih rumit. Nah, kemudian akhirnya ketika beliau menjadi presiden ke-7 merupakan reorientasi, di mana reorientasi adalah akhir dari isi dari biografinya atau kita sebut penyelesaian. Selanjutnya menulis. Coba di sini ada gambar. Coba Raffi jelaskan dari gambar atau tuliskan satu kalimat dari gambar Garuda ini. Kemudian dari logo pendidikan ini. Nah, sudah? Sudah. Coba bacakan. Yang jelas ya, suaranya agak kencang. Lambang burung Garuda menceritakan arti dari kemerdekaan Indonesia. Kemudian logonya. Logo Universitas Gadjah Mada merupakan simbol di mana Bapak Jokowi menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Nah, kemudian dari gambar Bapak Jokowi. Pak Jokowi merupakan Presiden Indonesia ke-7. Sebelum menjadi presiden, beliau menjadi gubernur dan wali kota. Oh ya. Nah, di sini Raffi sudah cukup menyimak, kemudian sudah menulis, dan di sini setelah itu aspek berbicara. Ayo Raffi, apa yang sudah Raffi simak tadi, coba nyatakan kembali, jelaskan kepada kakak. Ayo. Pak Jokowi adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia. Iya, Republik Indonesia ke-7. Kemudian beliau merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada. Di fakultas apa? Di Fakultas Kehutanan. Iya. Setelah itu, sebelum menjadi presiden, beliau menjadi wali kota Solo. Setelah wali kota Solo, menjadi gubernur DKI Jakarta. Oke, itu Raffi paham di situ ya. Jadi poin-poin pentingnya Raffi paham. Ya. Nah, berikut ini medianya. Di sini tuh berbentuk balok besar. Di sini judulnya, kemudian ada isi kembali, dan isi. Kemudian di sini juga ada
simbol-simbol serta gambar-gambar yang cukup menarik. Di sini jadi anak-anak tidak hanya melihat teks, tetapi bisa ada ilustrasinya. Sekian pembahasan terkait media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.